TM lagi proses dibawa dari Mabes ke sini karena pemeriksaan di Patsus di pos Propam udah selesai dan hari ini akan resmi menjadi di bawah kewenangan Polda Metro Jaya. Saya sendiri baru hari ini mulai bertugas dengan tim saya. Terus tadi saya udah baca BAP-nya. Ada satu kunci pokok yang saya temukan di dalam BAP-nya yaitu bahwa tanggal 24 September, tanggal 14 Juni resmi, sebagaimana Anda pernah nonton di televisi maupun di YouTube, bahwa resmi Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Resmi dia mengumumkan. Jadi kalau memang dia mau niat menjual, ngapain dia umumkan bahwa 5 kg disisihkan untuk barang bukti perkara berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik. Ya. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg sudah ada di Linda. Padahal tanggal 24 September jelas-jelas itu di BAP dan itu diakui oleh Dodi. Bahwa memang tanggal 24 September Kapolresnya itu Dodi kan, Teddy Minahasa memerintahkan agar itu barang bukti ditarik semua. Karena memang TM maunya pemancingannya itu di wilayah Padang. Tapi kok ke bawah ke wilayah luar Padang. Itu kira-kira intinya. Dan Teddy Minahasa tidak pernah melihat itu barang bukti. Tidak pernah menyentuh. Semuanya itu adalah di bawah pengawasan dari Kapolres. Jadi di sini diduga ada konspirasi antara Linda sama si Kapolres ini. Di BAP jelas-jelas perintah tarik semua barang bukti itu ada di BAP dan itu pengakuan dari Kapolres. Tarik semua karena Teddy Minahasa itu maunya undercover itu pemancingan itu maunya di wilayah Padang. Kok sampai ke Jakarta? Ya, tadinya saya mau menghubungi kuasa hukum langsung dari Pak Teddy Minahasa, Muhammad Paris, tapi memang belum bisa. Ini saya berkesempatan berbincang dengan beliau tadi tidak mengapa. Berdasarkan apa yang tadi disampaikan atau wawancara tadi, ini mungkin saya mau tanya kepada Mas Adriel. Sebelum kita ke soal mengenai bukti apa yang mendukung klien Anda bahwa memang ada suruhan, saya penasaran dulu di sebelah. Jadi Anita Cepu itu atau Mami Linda itu siapa yang mengenalkan? Posisi dia tuh seperti apa sih? Jadi ketika saya mendampingi dalam pemeriksaan itu memang beberapa kali kami kan diskusi tuh Mbak untuk pembelaan dan si Linda atau nama aslinya Linda Pujiastuti, tapi di kontak person handphonenya Pak TM namanya Anita Cepu. Waktu dikirimkan ke Pak Dodi. Jadi mereka itu berkenalan itu Dodi dengan Linda itu dari Pak TM. Nah namun sampai dengan penangkapan, Bu Linda ini nggak kenal Pak Dodi yang seorang Kapolres, dia kenalnya Dodi yang menjadi Arif, gitu. Jadi pada saat ditangkap ditanya mana Dodi, dia nunjuknya Arif, dia nggak kenal Dodi yang seorang Kapolres, gitu. Jadi kalau tidak dikenalkan oleh Pak TM melalui kontak person yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, itu mereka nggak akan kenal. Berarti udah sempat berhubungan antara Mami Linda dan juga Dodi ya? Sempat itu berhubungan apa? tapi lewat WA. Perihal jadi, apa? Perihal bagaimana membawa sabu itu ke Jakarta. Yang dimana pada saat itu sempat berdebat tuh antara Pak TM dengan Bu Linda mengenai bagaimana membawa ke Jakarta dari Bukit Tinggi. Nah sempat Pak TM itu pada saat itu saya tanya ke Bu Linda, apa saran dari Pak TM? Bu Linda menjawab begini, saya sempat disuruh dari Jakarta ke Bukit Tinggi, terus dari Bukit Tinggi nanti sabunya itu dibawa pakai jalan darat, pakai mobil dan dikawal oleh forrider dari Pak TM, gitu kata Bu Linda. Setelah itu juga Pak TM sempat menyarankan kepada Pak Dodi, ini sepenjelasan Pak Dodi waktu dalam pemeriksaan dan di BAP disebutkan. Dia bilang, Pak Dodi bilang bahwa
sabu itu dibawa melalui pesawat. Itu saran dari Pak TM. Dan dengan Pak TM, karena koper Pak TM tidak pernah dicek di bandara. Kan mengerikan sekali kan, seorang jenderal seperti itu. Nah, jadi maksud saya, apalagi sih yang ditutupin? Harusnya Pak TM berjiwa kesatria lah. AKBP aja mengakui kok seluruh perbuatannya. Tapi barbuk 5 kg itu yang memberikan ke tangan Mami Linda itu Dodi? Arif. Arif. Tidak Pak Dodi. Pak Dodi itu dia tidak mau, makanya mengulur-ngulur waktu. Sempat 1 bulan dia mengulur waktu sebelum dikenalkan ke Linda. Setelah itu mengulur waktu sekitar 3 bulan untuk bawa ke Jakarta. Dan 1 bulan pada saat mengulur itu keluar mutasi. Mutasi TR-nya Pak Dodi, dia pindah dari Kapolres Bukit Tinggi ke Kabak Ada Rolok Polda. Nah, sepenjelasan Pak Dodi itu saya sudah ketakutan. Dia curhat sama saya. Kasihan sekali deh. Saya ketakutan kalau sebulan aja saya ulur untuk cari pembeli, saya nggak punya. Tiba-tiba dikenalkan ke Linda. Sebelum dikenalkan ke Linda, 3 hari sebelumnya itu mutasi keluar dan dia pindah ke Kabak Ada Rolok. Nah, sepemikiran dia ya, dia pikir-pikir kayaknya itu memang bergeningnya Pak TM, kata dia begitu. Jangan-jangan karena gua tidak melakukan ini, gua dipindah nih. Bayangkan dia dipindah, udah ungkap 41,4 kilo. Dipindah kan, luar biasa gitu. Alasan pemindahan ini juga yang kemudian menjadi bumerang bahwa wah makanya Dodi ibarat dia semangatnya mencebak karena dipindah gitu masalah jabatan, benar nggak sih? Tidak ada menjebak. Dia nothing tulus. Dia tidak mendapatkan apapun, seperak pun dia tidak dapat. 400 juta itu Mbak ya, 500 juta, 100 juta diambil Karsanto. 50 juta diambil Linda. 50 juta lagi diambil sama Arif. 300 juta diserahkan Pak Dodi, ditukarkan dolar, diserahkan kepada Pak TM. Itu sepenjelasan Pak Dodi, Linda, Arif ketika saya dudukkan dalam satu meja. Jadi Pak Dodi sampai hari ini saya yakin tidak menerima seperak pun. Baik, kalau perihal mengenai chat diganti dengan tawas, kuasa hukum mengatakan enggak, itu maksudnya enggak gitu, itu bercanda itu. Anda bagaimana menjawabnya, Mas? Ya, kalau itu saya tanggapi bisa. Ya, saya sebagai tim kuasa hukum, saya membantah itu semua. Karena kalau bercanda itu kan 1 kali, 2 kali. Ini terus-terusan mendesak sampai kan terima uang, ya kan? Pak Dodi mengatakan dia terima uang, dia yang mengantarkan sendiri kan gitu. Kami juga sudah siapkan saksi-saksi, bukti-bukti chat, saksi-saksi kan ada Pak Dodi pada saat ke rumah kan diantar tuh. Nah diantar, itu kan yang mengantar bisa jadi saksi. Banyak lah nanti saya siapkan semua di pengadilan. Pak Ahyar sebenarnya kalau untuk chat WhatsApp, ini kuat nggak sih? Karena orang punya alibi, alasan atau juga berdalih ya, nggak bermaksud, bercanda, nggak gitu. Supaya maksudnya ini bagaimana Pak? Itu kan interpretasi ya. Kapan perlu nanti mungkin ahli bahasa bisa juga. Apa makna dari kata-kata ini? Bercanda nggak? Saya bukan ahli bahasa, tentu kan ada konteks kan. Ini memang konteks yang lagi bersenda gurau, atau konteks yang serius, atau konteks yang dalam kondisi sedih, atau konteks dalam kondisi marah. Tentu akan berbeda arti mana dari kata-kata tadi kan. Biarlah ahli bahasa nanti yang akan menjelaskan. Caca, setiap orang boleh saja mengatakan apa yang ingin dia katakan di dalam suatu kasus. Apalagi yang bersangkutan mungkin berstatus sebagai tersangka. Tersangka ini bahkan dimungkinkan juga untuk dia berbohong. Mengatakan apa, makanya tersangka atau terdakwa itu nggak disumpah nanti di pengadilan untuk mereka. Tetapi di dalam hukum itu adalah alat bukti yang utama. Keterangan dari terdakwa itu nanti hanya salah satu. Masih ada 4 alat bukti yang lain yang akan membuat keyakinan seorang hakim. Hakim hanya perlu 2 alat bukti kok untuk dia yakin atau tidak terjadi. Tentu sekali lagi berpulang kepada hakim, kita berharap tentu terhadap kasus-kasus yang kompleks yang melibatkan katakanlah penegak hukum, perlu nanti jaksanya juga hakimnya dipilih oleh instansinya yang terbaik, yang jam terbangnya lebih banyak sehingga tidak gampang karena ini akan adu strategi nanti. Adu strategi sama aja kalau ketika orang bertempur ya, Ca. Kadang-kadang itu kan dihidupkan asap supaya mungkin pasukan turun di sini nggak tampak oleh musuh yang kayak gitu, dia buat itu macam-macam. Nah itulah strategi wajar saja. Itu wajar di dalam dunia penegakan hukum.
masing-masing pihak akan ada strategi, baik jaksa, terdakwa, pengacara juga begitu juga menggunakan strateginya. Hakim nanti akan melihat. Saya berharap terhadap penegak hukum, apalagi sekaliber kasus yang seperti ini ya, itu dipimpin sidangnya itu oleh majelisnya, itu oleh hakim yang jam terbangnya sudah cukup banyak, terutama mengenai masalah narkotika itu tadi. Ya. Jadi jangan yang baru sekali mereka menangani kasus narkotika, nanti bisa tidak jernih melihat sesuatu. Apakah nanti akan keliru memutus bisa orang yang nggak bersalah diputus salah, orang yang bersalah misalnya diputus nggak bersalah, itu kan keliru. Jadi harus on the track. Jadi bagaimana hukumnya itu yang kita harapkan nanti oleh majelis. Nanti saat lagi saya tanya kepada Pak Hiar, ini kabarnya kejaksaan sudah mengembalikan berkas karena dikatakan belum lengkap. Apa artinya? Sekiranya kira-kira harus dilengkapi dengan bukti seperti apa ya supaya P21? Bahkan juga sesaat lagi saya mau nanya, kabarnya kuasa hukum dan juga klien Anda ini siap buka-buka Anda kasus ini ketika Teddy Minahasa melawan dengan mencabut BAP-nya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.